Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang. Perkenalkan, nama saya Rayhan Rajabi, perwakilan dari kelompok 2 dari kelas A yang akan menjelaskan tentang kinetics of homogeneous reaction studi kasus pertama. Kita perkenalan dulu sama anggota kelompok kita. Yaitu yang pertama ada Umar Khalid Zabi Abdullah, yang kedua ada saya sendiri, yang ketiga ada Safina Aurora, yang keempat ada Bob Davin, yang kelima ada Michael Saud. Lalu kita langsung saja menuju ke soal yang pertama. Di soal pertama ini dijelaskan bahwa di bawah pengaruh oxidizing agent gitu, suatu senyawa asam hipofosfor itu dapat ditransformasikan menjadi suatu senyawa asam fosfor begitu dengan reaksi sebagai berikut, yaitu H3PO2 ditambahkan dengan oxidizing agent menjadi H3PO3 seperti itu. Lalu kinetika reaksinya itu dapat digambarkan dengan persamaan seperti ini. Dilihat bahwa ada laju reaksi H3PO3 itu sama dengan konstanta laju reaksi dikali dengan konsentrasi oxidizing agent dikali konsentrasi dari H3PO3. Lalu di sini ada skema, di bawah laju reaksi ini ada skema yang intinya itu menjelaskan bahwa ketika suatu konsentrasi dari oxidizing agent itu tinggi atau bisa dikatakan reaktannya tinggi begitu konsentrasinya, maka diperlukan suatu senyawa hidrogen sebagai katalis untuk mengubah senyawa H3PO2 menjadi H3PO2 intermediate, yang selanjutnya senyawa intermediate ini akan bereaksi lagi dengan oxidizing agent menjadi H3PO3. Di sini pertanyaannya ada dua, yaitu yang pertama kita membuktikan apakah persamaan ini sudah benar dalam low concentration of oxidizing agent. Lalu yang kedua, bagaimana laju reaksi ketika oxidizing agentnya itu dalam konsentrasi tinggi, atau di sini bisa dikatakan bahwa reaktannya itu dalam konsentrasi tinggi. Yang itu akan dijelaskan oleh rekan saya. Silakan. Baik, seperti yang sudah dijelaskan pada pemaparan soal, bisa kita ketahui bahwa pada konsentrasi yang tinggi, pada oksidator konsentrasi tinggi, H3PO2 memiliki dua reaksi pembentukan untuk menjadi H3PO3, yaitu di mana H3PO2 direaksikan menggunakan katalis menjadi H3PO2 intermediate. Di sini bisa kita lihat bahwa H3PO2 menjadi H3PO2 intermediate ini adalah reaksi reversible, di mana disebabkan karena dari hasil pembentukan H3PO2 intermediate, yaitu memiliki ciri-ciri sesaat dan tidak stabil. Sehingga bisa kita asumsikan bahwa ketika H3PO2 yang intermediate tidak stabil ini tidak dilanjutkan dengan reaksi selanjutnya, akan berubah kembali menjadi senyawa awalnya. Selanjutnya H3PO2 intermediate yang sudah disediakan akan dilanjutkan akan direaksikan lagi menggunakan oxidizing agent, yaitu pada konsentrasi yang tinggi, sehingga bisa menjadi H3PO3. Nah, dapat kita lihat bahwa dari laju reaksi H3PO2 intermediate ini memiliki laju reaksi yang mendekati 0, sehingga dapat kita simpulkan bahwa K1 dari H3PO2 intermediate ini bisa dibilang sama dengan 0. Sehingga dapat kita dapatkan laju reaksi dari H3PO3 itu K dikali konsentrasi H3PO2 intermediate dikali oxidizing agent. Lanjut. Dari persamaan tadi dapat kita buktikan bahwa menggunakan rumus katalis untuk penentuan model kinetik, yaitu K1 dibagi K intermediate sama dengan konsentrasi H3PO2 intermediate dibagi H3 dibagi konsentrasi H3PO2 dikali konsentrasi H plus ion H plus sama dengan di sini kita asumsikan bahwa K intermediate itu bisa diabaikan dikarenakan nilainya yang sangat kecil, sehingga sewaktu perhitungan dapat kita simpulkan bahwa persamaan yang kita dapat itu K1 sama dengan konsentrasi H3PO2 intermediate dibagi dengan konsentrasi H3PO2 dikali konsentrasi ion H+. Dan kita menggunakan
perhitungannya kita dapatkan bahwa konsentrasi H3PO2 itu sama dengan K1 dikali konsentrasi H3PO2 intermediate dikali konsentrasi ion H+. Oke, yang tadi sudah dijelaskan, maka saya akan melanjutkannya lagi, di mana di sini terdapat sebuah persamaan gitu. H3PO2 dikataliskan menjadi H3PO2 intermediate, baru dikataliskan lagi dengan OA, jadi H3PO3, di mana terdapat K1 dan K2. Nah, pada dasarnya kita dapat mengasumsikan gitu, di mana K1 akan lebih kecil daripada K2. Maka K1 dikali K2 sama dengan K2 sama dengan K aksen. Kita anggapnya sebagai K aksen. Di mana jika kita memasukkan di mana sebuah persamaan ini yang ini di mana R H3PO3 sama dengan K1 dikali K2 dikali H3PO2 aksen intermediate dikali H intermediate dikali O agen itu akan menjadi RH3PO3 dengan K aksen dikali H3PO2 intermediate dikali H. Nah, ini di mana tuh K1 dan K2 itu dan OA itu dianggap menjadi K aksen. Kenapa demikian? Itu karena O agen itu tidak terpengaruh gitu terhadap reaksi karena dia dianggap sangat kecil sehingga bisa kita hilangkan, dan K1 dan K2-nya ini bisa kita substitusikan dari persamaan dari asumsi yang sudah saya jelaskan. Maka dapat disimpulkan bahwa itu untuk H3PO2 tinggi. Selanjutnya, nah untuk low concentration atau konsentrasi rendah, H3PO2 itu dikataliskan menggunakan OA menjadi H3PO3, di mana didapatkan sebuah persamaan kecepatan yaitu R H3PO3 sama dengan K dikali H3PO2 dikali O agen. Nah, itu dapat kenapa hal itu dapat kenapa persamaan ini dapat ditemukan? Karena pada dasarnya itu bisa diasumsikan bahwa itu merupakan reaksi langsung untuk konsentrasi rendah, sehingga kita bisa langsung mendapatkan RH3PO3 sama dengan K dikali H3PO2 dikali O agen. Maka itu untuk konsentrasi. Maka dapat disimpulkan bahwa untuk reaksi konsentrasi rendah itu sama dengan persamaan yang sudah ada di teks studi kasus pertama. Nah, selanjutnya di sini ada studi kasus 2, di mana kita harus mencari laju reaksi atau laju pembentukan dari butana atau C4H10. Nah, di sini terdapat 5 reaksi searah yang melibatkan 3 senyawa intermediate, yaitu CH3 intermediate, C2H5 intermediate, dan H intermediate. Nah, di sini tidak ada keterangan tambahan, jadi kita bisa asumsikan bahwa 5 reaksi ini mempunyai konstanta reaksi yang berbeda. Next. Nah, kita umpamakan reaksi-reaksi ini menjadi berbagai tahap-tahap, yaitu reaksi C2H6 menjadi CH3 intermediate adalah reaksi 1 dan seterusnya. Sehingga kita mendapatkan reaksi 1, reaksi 2, reaksi 3, reaksi 4, dan reaksi 5. Masing-masing dari itu mempunyai konstanta laju reaksi yang berbeda-beda. Sebelum mengerjakan soal ini, ada kalanya kita menyetarakan lebih dahulu. Persamaan yang harus disetarakan adalah persamaan 1 dan 5, di mana C2H6 menjadi CH3 intermediate, maka CH3 intermediate memiliki konstanta 2. Lalu C2H5 intermediate menjadi C4H10 intermediate, maka C2H5 intermediate memiliki konstanta 2. Lalu untuk memudahkan perhitungan, kita mengumpamakan beberapa 8 senyawa ini menjadi huruf-huruf. Seperti tampak pada layar, huruf A mengumpamakan C2H6, B bintang mengumpamakan CH3 bintang, dan seterusnya. Sehingga kita mendapatkan persamaan sebagai tampak pada layar.
Setelah mendapatkan bentuk persamaan yang sudah kita setarakan tadi, kita bisa langsung menghitung laju reaksi untuk pembentukan butana. Yaitu yang pertama, kita tulis terlebih dahulu bahwasanya dari persamaan kelima, kita dapatkan laju reaksi dari H atau C4H10 bernilai setengah, dikalikan K5, dikalikan D bintang. Lalu untuk mencari laju reaksi sesungguhnya dari RH ini tadi, kita gunakan senyawa-senyawa intermediate, kita hilangkan terlebih dahulu, kita tuliskan semua laju reaksinya, yaitu yang pertama kita dapatkan di sini RD bintang bernilaikan minus 1 dikalikan K5 dikalikan D bintang, ditambahkan K4 dikalikan F bintang, dikalikan konsentrasi A, dikurangi K3 dikalikan D bintang, ditambah K2 dikalikan B bintang, dikali konsentrasi A. Lalu untuk RF bintang di sini mewakili dari senyawa K bintang. Kita dapatkan persamaan laju reaksinya bernilai minus K4 dikalikan F bintang dikalikan konsentrasi A ditambah K3 dikalikan D bintang. Lalu untuk RB di sini mewakili dari senyawa C2H5, kita dapatkan nilai dari persamaannya 2 kali K1 dikalikan konsentrasi A dikurangi K2 dikalikan B bintang dikalikan konsentrasi A. Lalu kita di sini menggunakan asumsi bahwasanya senyawa intermediate bernilai atau memiliki konsentrasi yang sangat kecil, sehingga bisa kita tuliskan nilainya itu sejumlah 0. Maka dari itu kita bisa merubah persamaan yang ada di atas ini menjadi sama dengan 0, sehingga yang tertera di bawah ini. Lalu untuk persamaan pertamanya kita dapatkan 0 sama dengan minus setengah K5 dikalikan D bintang, ditambah K4 dikalikan F bintang dikalikan konsentrasi A, ditambah K3 dikalikan D bintang, ditambah K2 dikalikan B bintang dikalikan konsentrasi A. Lalu untuk persamaan kedua, 0 sama dengan minus K4 dikalikan F bintang dikalikan konsentrasi A, dikalikan ditambah K3 dikalikan D bintang. Lalu untuk persamaan ketiga, 0 sama dengan 2 kali K1 dikali konsentrasi A dikurangi K2 dikali B bintang dikali konsentrasi A. Next. Lalu untuk menghitung ke tahap selanjutnya, kita berikan terlebih dahulu tambahan untuk memudahkan proses substitusi nanti, yaitu di sini kita dapatkan beberapa tambahan, yaitu untuk laju reaksi A1. Laju reaksi A1 bernilai minus K1 dikalikan konsentrasi A. Lalu untuk laju reaksi minus A1 bernilai setengah dikalikan RB1. RB1 sendiri bernilai minus 2 dikali R1 dikali RA1, sehingga kebalikan begitu jika dipindah ruas. Untuk RB1 sendiri bernilai minus 2 K1 dikalikan A. Jika kita mengingat bahwasanya RA1 tadi bernilai minus K1 dikalikan konsentrasi A, maka hasil akhirnya bernilai 2 dikali K1 dikali konsentrasi A. Gitu. Lalu karena tadi kita memiliki beberapa persamaan yang memiliki hasil akhirnya adalah 0, maka beberapa bagian dari ruas kanan bisa dipindahkan ke ruas kiri. Untuk persamaan yang pertama, kita dapatkan setengah dikalikan K5 dikali D bintang sama dengan K4, dikalikan F bintang dikalikan konsentrasi A, dikurangi K3 dikali D bintang ditambah K2 dikali B bintang dikali konsentrasi A. Lalu untuk persamaan kedua, kita dapatkan K4 dikalikan F bintang dikalikan konsentrasi A sama dengan 3 kali D bintang. Lalu untuk persamaan ketiga, 2 K1 konsentrasi A sama dengan K2 dikalikan B bintang dikalikan konsentrasi A dikalikan setengah. Lalu setelah semua persamaan yang ada di ruas kanan sudah dipindahkan ke ruas kiri menjadi bentuk demikian, maka dari itu bisa kita substitusikan beberapa persamaan yang ada, yaitu pada persamaan kedua dan persamaan ketiga, kita substitusikan pada persamaan awal, yaitu pada persamaan ke-1, sehingga bentuknya menjadi setengah dikali K5 dikali D bintang sama dengan K3 D bintang dikurangi K3 D bintang. K3 D bintang
di sini merupakan bentuk substitusi dari K bintang F K4 dikali F bintang kali konsentrasi A sama dengan K3 B bintang. Lalu untuk selanjutnya tetap K2 dikali B bintang dikali konsentrasi A. Sehingga jika dioperasikan, K3D bintang dikurangi K3D bintang bernilai 0. Lalu setengah yang ada di ruas kiri, kita naikkan menuju ruas kanan, sehingga nilainya kita dapatkan K5 dikali D bintang sama dengan K2K1 dikalikan konsentrasi A. Sehingga untuk D bintang saja kita dapatkan persamaan 4K1 per K5 dikalikan konsentrasi A. Seperti yang kita dapatkan di awal, laju reaksi H, yaitu H mewakili C4H10, bernilai setengah dikalikan K5 dikalikan D bintang, maka bisa kita substitusikan kembali, kita kembalikan menuju bentuk awal, menjadi laju reaksi dari C4H10 sama dengan setengah dikalikan K5 dikalikan D bintang tadi sendiri bernilai 4 kali K1 dikalikan konsentrasi A per K5, sehingga untuk laju reaksi C4H10 bernilai 2K1 dikalikan D bintang tadi untuk C2H5, yang mana merujuk pada A, sehingga menjadi laju reaksi untuk C4H10 bernilai 2 kali K1 dikalikan konsentrasi C2H6. Sekian presentasi kami pada siang hari ini. Apabila terdapat penulisan kata maupun perkataan, mohon dimaafkan. Semoga ilmu yang saya sampaikan dapat bermanfaat. Sekian dan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.